warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMK Negeri 2 Pengasih, Kulon Progo. Saya melaksanakan uji kinerja hari ini tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat ya? Insya Allah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa. Ketua kelasnya siap? Ya. Oke, terima kasih. Hari ini? Masih semangat ya? Ya. Oke, setelah kemarin belajar tentang norma, nah sekarang kita juga akan belajar tentang kesepakatan di lingkungan sekolah. Sudah pernah mendengar? Belum. Oke, siapkan alat tulisnya terlebih dahulu, kemudian buku teks dan buku tata tertibnya. Oke, kita presensi terlebih dahulu. Aditya Afif, Afida, Afrizal, Ahmad Zulaiman, sakit ya? Aji, Akbar, Alim, Nanda, Apri. Kita ke materinya, kita ke pretesnya, kita pretes dulu. Silakan disiapkan HP-nya. Silakan di-scan barcode-nya atau ditulis link-nya. Nah, itu dicari jawabannya. Soalnya di bawahnya itu loh. Nah, soalnya ada di bawahnya. Tadi sudah. Di kelas aja, di back aja. Start again, nah. Biru, start lagi. Nah, dicari kita bahas tadi nomor 1 yang jawabnya bukannya siapa. Di bawah ini yang termasuk contoh kesepakatan di lingkungan sekolah. Jelas ya jawabannya yang mana? Pembayaran iuran kas kelas. Kalau yang lain di lingkungan apa? Masyarakat. Oke, sekarang ke capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengenal salah satu produk perundang-undangan. Ternyata kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah itu termasuk ke dalam salah satu produk perundang-undangan yang dibuat di lingkungan sekolah. Nah. Oke, tujuan pembelajaran kali ini melalui diskusi tanya jawab dan penugasan. Nanti kalian harus bisa mengidentifikasi yang pertama, pelanggaran kesepakatan bersama yang ada di sekolah dengan tepat. Mengidentifikasi itu apa sih? Mencari ya. Mencari kasus pelanggaran. Pasti sudah pernah melihat kan yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya yang kemarin sebelum ujian belum potong rambut. Nah, itu pelanggaran kan itu kan. Yang kedua, menganalisis konsekuensi. Nah, kalau sudah ada pelanggaran pasti ada konsekuensinya kan? Nah,
Yang ketiga, menyajikan hasil analisis tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan bersama yang ada di sekolah ke dalam lembar kerja peserta didik. Dan yang keempat, bisa menghubungkan antara kasus dengan konsekuensinya. Berarti harus ada hubungan sebab akibat, ya kan? Ada yang mau ditanyakan tentang tujuan pembelajaran? Halo? Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian apakah kalian sudah pernah membuat kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah? Sudah pernah? Pernah. Kapan? Ya, apalagi? Ya, kas kelas. Kemudian piket kelas. Buat apa sih membuat kesepakatan di lingkup kelas? Untuk apa? Ya, agar tertib. Apalagi? Kondusif, disiplin. Adalah pernah membuat kesepakatan COD. Pernah. Kapan? Contohnya begini. Pembagian jadwal piket. Hari ini yang piket siapa? Tidak ada. Berapa orang sehari? 4 orang. Oh, 5 orang. 4 atau 5? Oh ya. Pembagian tugas pengurus kelas, kesepakatan saat pembelajaran dan kesepakatan pembayaran kas. Ternyata hasil temuan penelitian tahun 2020 tingkat pelanggaran tata tertib sekolah. Pelanggaran sedang sebanyak 33%, pelanggaran ringan sebanyak 37%, dan yang tertib cuma 30%. Sepertiganya ya. Berarti harus bagaimana ketika tahu tentang introspeksi. Apakah sudah pernah melakukan pelanggaran? Kategorinya apa? Ringan. Oke, konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Contohnya, malu, mendapatkan sanksi, dicap guru, penambahan skor, dan lain sebagainya. Tidak memakai dasi. Baju dikeluarkan. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa kita adalah pelajar. Mahasiswa. Materinya tadi tentang apa saja? Kesepakatan di lingkungan sekolah. Ada apa saja contohnya? Tata tertib sekolah, kesepakatan kelas. Kemudian contoh pelanggarannya? Ringan, sedang, berat. Kalau tidur di kelas masuk? Ringan. Ada pertanyaan, berarti kita sekarang membentuk kelompok tertentu. Ketentuannya yang pertama adalah satu kelompok 4 orang. Langsung saja. Oke, tugasnya silakan di-scan. Namanya oleh
Bisa. Bisa. Silakan dibuat untuk membuka ini. Ini adalah materinya. Untuk mengerjakan LKPD yang ada di worksheet tadi, silakan buka ini. LKPD-nya yang itu. Begitu ya, terlihat seperti itu ya LKPD-nya ya. Yang pertama ada identitasnya, tadi kan sudah tujuan pembelajaran di awal ya. Yang kedua petunjuknya, tadi kan sudah scan ya. Nah, kemudian kerjakan. Misalnya, contohnya, kasusnya mau ambil apa? Misalnya terlambat masuk sekolah yang seharusnya jam 7 pagi sudah masuk ke kelas masing-masing. Kelompoknya jangan lupa ditulis di sini. Nah, barcode-nya. Ya. Satu kelompok satu saja. Live worksheet. Jadi kasusnya silakan pilih satu saja. Nah, kemudian dicari apa? Penyebab dulu. Nah, yang kedua terus apa? Sudah pernah pakai Google Doc ya? Ya. Apanya?
21 ingin mempresentasikan juga hasil tugas dari kami yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ivan Yadini Kristama absen 23, yang kedua Sigit Setiadi absen 32, yang ketiga Wahyu Handi Nugroho absen 35, yang terakhir Irfan Dwi Prasetyo. Yang pertama, identifikasi satu masalah atau kasus pelanggaran tata tertib sekolah yang pernah kalian temui. Untuk mengidentifikasi, kelompok kami mengidentifikasi tentang kasus penambahan kasus sekolah. Berdasarkan kasus yang telah dipilih, penyebab terjadinya kasus pelanggaran tata tertib sekolah yang pertama, bangun kesiangan. Yang kedua, jarak sekolah dengan rumah yang lumayan jauh. Yang ketiga, ada kendala yang tak terduga. Selanjutnya, apa akibat yang ditimbulkan dari adanya kasus pelanggaran tersebut? Yang pertama, biasanya mendapatkan teguran. Yang kedua, hukuman, dan dicap buruk juga dilakukan berkali-kali. Yang kedua, terlambat mengikuti pelajaran. Yang ketiga, melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa dan gelisah. Apa konsekuensi yang didapatkan oleh pelanggar? Jadi yang pertama, mendapatkan hukuman fisik seperti lari mengelilingi lapangan, biasanya terjadi di SMK Negeri 2 Pengajar. Yang kedua, jika dilakukan berkali-kali dan terus-menerus akan mendapatkan skor. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah satu kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 ya. Perkenalkan, nama saya Dimas Gunawan. Apakah konsekuensi yang didapatkan pelanggar sudah sesuai dengan tingkat kasus pelanggaran kesepakatan? Terima kasih ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Dimas. Sebenarnya ya sesuai, karena sudah ada di dalam buku tata tertib sekolah dan pelanggarannya masih dalam kategori sedang. Sekian dari saya. Cukup Mas Dimas? Cukup. Sangat cukup. Terima kasih. Kelompok selanjutnya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2, anggotanya ada saya Kurniawan, kedua Zafi Stika, ketiga Afi Dalaman dari dan Muhammad dari Jaya Putri. Di sini saya akan memberikan hasil kerja diskusi kelompok kami terkait dengan pelanggaran tata tertib di lingkungan sekolah. Kasus pelanggaran tata tertib sekolah yang pernah saya temui, yang pernah kelompok kami temui adalah merokok di dalam lingkungan sekolah. Bisa dilanjut. Ya, berdasarkan kasus yang telah dipilih, penyebab terjadinya kasus merokok di dalam sekolah adalah terjadi karena pengaruh negatif dari teman-teman akibat pergaulan bebas. Jadi dikarenakan dengan pergaulan yang tidak tertata, pergaulan bebas, terus main-main dengan seadanya tanpa selektif memilih teman, ya jadinya terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari kasus merokok di dalam kelas. Akibatnya adalah rasa malas dan juga kesehatan, terutama kalau merokokkan cenderung ke paru-paru ya. Paru-parunya bisa panjang, tidak sehat lagi. Terakhir, konsekuensi yang didapatkan oleh pelanggar. Konsekuensi yang didapatkan oleh pelanggar adalah dengan mendapatkan panggilan dari bimbingan konseling, diberi sanksi, lalu dipertanggungjawabkan melalui orang tuanya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, perkenalkan, izin bertanya. Nama saya Aslan Ayas, nomor absen 21.
tadi kasusnya melanggar tata tertib sekolah yaitu merokok. Apakah merokok itu bisa dilakukan juga dilanggar oleh Bapak Ibu guru yang sering merokok di kelas-kelas atau di bengkel? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Naya sama pertanyaan yang dilakukan. Jadi untuk merokok tata tertib berlaku itu untuk semua warga sekolah. Jadi walaupun guru atau karyawan yang melanggar di bengkel itu pun juga ada sanksinya. Ya, tentu sanksi yang diberikan lebih ketat daripada siswa biasa. Mungkin kalau dari guru bisa berupa pemotongan gaji kerja atau pemotongan apa, yaitu berupa bentuk fisik atau material. Bisa dimengerti jawabannya Mas Kaya? Bisa. Terima kasih. Terkait merokok. Cukup. Baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Banyak salah ucapan dan perbuatan yang dimaafkan. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, presentasi. Sekarang kita evaluasi dulu pekerjaannya. Evaluasi itu apa ya? Pernah melakukan evaluasi? Evaluasi. Tadi kan sudah diskusi ya. Kemudian hasilnya dituangkan di LKPD. Menurut kalian, hasilnya bagaimana? Halo. Apakah sudah cukup menggambarkan kasusnya? Sudah. Apakah sudah dianalisis? Analisis itu apa sih? Analisis apa? Ya, memahami. Apalagi? Menjelaskan, ya kan? Mendeskripsikan, menjabarkan. Itu namanya menganalisis. Kira-kira sudah dilakukan atau belum? Sudah. Buktinya apa? Coba tadi dari kelompok 1, 2, 3. Kasusnya apa saja coba? Membolong. Pembelajaran hari ini belajar tentang apa saja? Pembelajaran hari ini belajar tentang kesepakatan yang terjadi di lingkungan sekolah, kelas, serta pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah. Sekaligus konsekuensi pelanggarannya. Oke, jadi setelah kita tahu tentang materi apa tadi? Kesepakatan lingkungan sekolah, termasuk yang paling dipelajari adalah tata tertibnya. Kemudian kita jadi mengamati sebenarnya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah itu kita jadi tahu ternyata kalau rambutnya tidak rapi itu masuk pelanggaran tata tertib sekolah. Dan juga harus tahu konsekuensinya apa. Misalnya tadi mendapatkan poin berapa? 5. Masuk kategori? Jadi ketika nanti masuk kategori ringan dan poinnya 5, tetapi dilakukan berulang-ulang, ya kan? Akan jadi mungkin itu menjadi lebih dari 50 poin, benar? Kalau udah lebih dari 50 poin, tadi ada apa? Peringatan. Peringatan, kemudian pembinaan. Sampai yang terakhir kalau poinnya sudah 100 lebih, nanti ada ya, ditarik untuk mengundurkan, dikembalikan kepada orang. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi
sekolah selalu dilanggar dan apa penyebabnya? Ada yang sering melanggar tata tertib sekolah? Ada. Saya. Sudah diberikan konsekuensi atau hukuman? Ada. Misalnya tadi sudah tahu rambutnya harus rapi, tetapi ternyata kalau mau potong itu ngantri, males. Terus nanti rambutnya tetap panjang dan itu nanti sampai akhir semester baru potong rambut. Bener? Ada yang begitu? Oh enggak. Penyebabnya apa ya kira-kira? Kenapa sih dilakukan berulang-ulang? Sudah tahu itu melanggar, sudah tahu diberikan sanksi, tapi masih saja diulangi. Kebiasaan bisa. Oh, ikut-ikutan teman bisa. Oke, sekarang silahkan di-scan lagi. Tadi LKPD sudah. Refleksi dulu. Kelihatan? Perlu dibesarkan? Sudah dikerjakan? Setelah dikerjakan. Cuma ada 5 kalau enggak 6. Ya. Itu namanya refleksi. Bisa enggak? Bisa nggak? Oh, insya Allah lah. Sudah selesai semuanya? Karena pembelajaran hari ini sudah habis waktunya, silahkan boleh berkemas-kemas. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis norma. Silahkan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan semangat yang baru, suasana yang baru, kemudian pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke, terima kasih. Yo, siap-siap berdoa. Yo, HP-nya disimpan dulu. Kan mau berdoa. Kalau berdoa itu berhadapan sama siapa? Tuhan. Enggak boleh bercanda, toh? Sudah? Yo, silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.